Nah, langsung aja bahas dari depan. Dan kemarin kalau kalian pernah lihat yang review 125 new yang SP itu tipe tertinggi, cuman birol-birol doang, videonya pendek, kurang lengkap, kurang jelas. Gue bikin lengkap di sini, dan ini warna yang Advanced Matte Black tipe CBCSS saja, bukan yang SP. Yang SP khusus untuk Advanced lagi, Soak Matte Blue dan Soak Matte White. Ya, kira-kira gitu. Oke, untuk bagian dari depan sendiri kita lihat dasinya ini ada perubahan di bagian dasi plat nomornya. Jadi kalau untuk pemasangan plat nomor emang nggak terlalu kelihatan. Kalau dibuka plat nomornya kayak gini, dia baru terlihat kalau di bagian depan sini desainnya berubah. Terus di bagian batok kepalanya di sini itu yang sebelumnya tuh lebih kurus, lebih datar dan warnanya glossy. Sekarang dibuat lebih tembung dan warnanya juga pakai warna doff hitam senada dengan warna samping-sampingnya. Jadi kalau untuk desain sendiri kalian nilai sendiri lebih suka yang mana di kolom komentar. Tapi kata gue lebih proper yang kayak gini ya, lebih cembung. Terus kalau dilihat dari stang tuh nggak kerasa kurus, sama dia juga lebih proper aja sih. Kalau gue lihat bagian lampu dia masih sama-sama menggunakan lampu LED full, sama persis dengan yang dipakai si Vario 125 Old dan juga yang 150 Old. Maksudnya yang Oldnya itu 2018. Oke, untuk spakbor depan gue tadi lihat sama 150 yang 2018 2021 itu masih sama persis. Jadi menurut gue spakbor nggak ada perbedaan. Terus untuk bagian ban dia pakai IAC Ribbon. Ini ukurannya 90/80 ring 14. Sebelumnya itu Vario 125 80/90 kalau nggak salah. Jadi ini lebih lebar. Profilnya pakai IAC Ribbon. Bannya sporty banget, keren menurut gua. Ini bannya udah kayak ban custom ya, jadi kayak bukan bahan bawaan pabrik. Disc brake-nya sudah memakai model waving, sama kalipernya Tokiko 1 piston. Ini karakternya empuk banget, enak banget buat ngerem mendadak atau ngerem dari, kadang kita kan suka ngerem tiba-tiba ya. Dulu gua pernah nyobain Vario yang tahun 2017 yang 150 Old, yang beneran old lagi tuh, itu buat ngerem itu agak kasar banget, tiba-tiba ngejedak. Nah kalau Tokiko ini karakternya lebih empuk, dan menurut gua dibantu juga sama suspensi yang travelnya sangat panjang. Oke, untuk bagian depan mungkin kayak gitu aja. Sama di bagian sini kalau kalian lihat ada perubahan, ada scoop juga di sebelah sini untuk mendinginkan rangka lagi. Pokoknya ini ada bolongan beneran, dia tidak fake, tapi gua kurang tahu fungsinya untuk angin yang ke arah mana. Oke, untuk bagian depan mungkin segitu aja dari gua. Spionnya juga ini lebih pendek. Yang sebelumnya itu kan tinggi banget ya, sampai setinggi harapan orang tua. Nah yang ini direndahin jadi lebih proper aja sama bodinya. Nah tadi gue bahas bagian sampingnya beda tuh, kalian lihat sendiri ini lebih lebar, ada garis di sini dan ada tambahan bodi di sini. Terus untuk bagian spion ini gue suka sama spionnya ya, dia bentuknya tuh beda, dia buat spion lagi, desainnya beda, baru, dan ini mungkin bakalan dipakai di motor-motor custom nanti aftermarket, banyak yang pakai spion kayak gini. Terus untuk stang, langsung aja kita menuju stangnya untuk lihat perbedaannya gimana. Ini stangnya tuh kerasa lebih kecil gitu, lebih compact daripada yang lama. Oke guys, untuk bagian kiri stangnya lihat nih, gripnya masih sangat empuk, masih nyaman, sama persis sama yang 150 juga. Handle remnya sama smart locknya juga ini agak jauh buat tangan gua yang jarinya tuh tidak terlalu panjang. High beam low beam, klakson sen masih sama posisi-posisinya, ada stop system sama electric starter. Nah di sini ada perbedaan nih, kalau kalian lihat desainnya, kalau yang lama itu lebih mendelep ke dalam gitu ya istilahnya. Terus kalau yang baru dia datar, lebih sedikit datar, terus di ini ada tambahan bodi lebih cembung. Jadi kalau lihat dari atas tuh gue bawa Vario kayak gini ya, itu rasanya lebih proper sama yang 125 new ini dibandingkan yang versi sebelumnya. Turun ke bawah langsung kita lihat ada laci, bukanya tuh diteken. Nah, tekan kayak gini aja langsung dibuka. Terus untuk HP dia muat sampai HP 7 inci 8 inci, agak mahal sih, 7 inci muat. Cuman untuk botol minum paling ini simpen 300-400 ml udah pentok, karena beda sama yang lama ya, dia nggak ada tutupnya. Kalau ini ada tutupnya jadi lebih terbatas untuk menyimpan sesuatu di dalam. Cuman dia udah pakai charger 2,1 ampere atau setara dengan 10 watt. Jadi kalau yang HP-nya mungkin fast charging 15 watt 18 watt, pakai 10 watt jangan sering-sering, takut rusak. Sebelah kanan ada laci penyimpanan yang nih taruh sini muat lah. Cuman walaupun tidak terlalu fungsional, gua kurang tahu nih. Ini kalau buat nyimpen, kalau gua pakai motornya, gua kurang tahu ini bakal difungsikan sebagai apa, karena menurut gua agak bingung juga ini tempat penyimpanan atau apaan. Nah, bagian keylessnya kalau 125 dan 150 yang old itu kan dipencet dulu baru bunyi, baru dicekrekin ya. Kalau ini enggak, ini langsung sama kayak PCX sama ADV, dipencet sininya tinggal diputer. Tuh. Instrumennya lengkap, nyala semua. Instrumen isinya sama persis, pokoknya gue nggak usah jelasin lagi, sama semua. Negatif display dan tidak ada pengaturan kecerahan. Ya, masuk ke bagian samping. Lihat ya, bodinya ada perubahan, sekitar 7 desain perubahan yang gue hitung ya berubah. Itu di bagian sini, ini ada beda nih, lebih sedikit jaraknya. Kalau yang lama tuh agak senggang, kayaknya satu kelingking lebih bisa masuk ke yang lama.
Terus untuk lekukan sini masih mirip, cuman ke bawah ini beda. Terus ada di bagian tambahan bodi di sini sama di tab sini. Ya, sisanya masih sama aja. Knalpot covernya di sini ada potongan. Kalau yang itu 150, itu 150 sih, dia ada chrome-nya. Itu sih bedanya itu aja. Bannya sama 100/80 ring 14 pakai ISC ribbon dan ukuran sama persis sama Vario 150 2021 yang old ya, yang udah di discontinue. Untuk tipe CBS ISS dia emang warnanya ada, kalau salah ada 3, yang Advanced Matte Black, Advanced Matte White, sama yang red kalau nggak salah ya, gue lupa lagi. Dia untuk perbedaannya sama yang SP cuman di velg, bezel, udah sama warna bodinya. Sisanya spesifikasinya sama. Untuk pijakan kakinya yang boncengan dia pakai karet, dan ini gue suka banget karena lebih nyaman yang karet, lebih keset. Dan untuk menopang sepatu, misalnya kalau sepatu kalian sepatu mahal cuman bahannya tipis ya, nginjek di karet ini lebih nyaman dan kerasa lebih aman, nggak cepet sobek kayak punya Vario 150 new yang 150 old yang pakai besi. Jadi ini oke lah. Sekarang langsung aja kita bahas akomodasi kayak gimana. Nah, untuk bagian akomodasi tadi kita bahas lakinya yang ada USB charger, USB A, dan sebesarnya ini bisa buat HP. Cuman botol minum paling 400-300 ml udah mentok. Sebelah kanan kecil, di bagian tengah ada gantungan untuk kalian yang misalnya bawa barang nih, tiba-tiba bagasi penuh gitu. Karena bagasinya kan kapasitasnya 18 liter yang muat masuk helm, jas hujan, dan botol minum masih bisa. Tapi kalian tiba-tiba bawa tas yang gede yang nggak muat di bagasi, inilah praktisan Vario daripada motor lain ya. Maksudnya motor lain yang sekelasnya yang ada deck di bagian tengah. Si Vario ini lebih praktis karena decknya masih rata, dia bisa dibuat nyimpen barang atau buat letakin barang yang tas-tasnya gede. Gua sering banget tuh kejebak kalau bawa tas yang agak gede, kan motor gua ada decknya ya, jadi nggak bisa dipakai. Nah, kalau di Vario ini praktis banget, tinggal taruh sini, tinggal digantungin di sini aja, dia bakal aman dan nggak bakal jatuh kemana-mana karena kita jagain kaki. Untuk decknya sendiri ukuran sepatu 40 ukuran 40 ya. Ukuran sepatu tuh nyebutnya gimana sih? Ya, ukuran sepatu 40 ya. Itu bisa berjalan kayak gini nih, masih bisa lega, geser-geser, bergeser dengan leluasa. Dia juga untuk jarak dari legroom ini paling 4 jari kalau jari gua ya nih. Jadi kalau kalian mungkin tingginya lebih daripada 170 cm, mungkin jaraknya tuh akan segini. Banyak orang yang teman-teman gua khususnya udah pakai Vario mulai beberapa lama, dia sering, karena orangnya tinggi ya, dia sering ngerem mendadak, itu mentok ke sini. Jadi bagian lacinya tuh pecah. Nah, ini mungkin untuk Honda bisa dibikin lekukan yang lebih dalam, atau mungkin gimana ya cara dia supaya nggak terlalu mentok. Ya paling kitanya aja yang munduran ke belakang supaya nggak telok mentok ke depan. Oke, mungkin segitu aja. Nah, kapasitas tangki sendiri dia 5,5 liter dan jarak tempuhnya kata si Honda ini diklaim 51,4 km per liter konsumsi BBM-nya. Artinya dia sudah sangat cukup sih, 300 km pasti lewat untuk menjelajahi ibu kota. Apalagi motor kayak gini udah ada charger, tutup lacinya, idling stop system 125 cc, kapasitas tangki 5,5 liter, cocok banget buat kalian yang mungkin dipakai ojek online karena motornya tangguh dan juga perawatannya awet serta bahan bakar yang irit. Oke, untuk spesifikasi mesin dia 125 cc nya masih sama pakai ESP biasa, belum ESP plus kayak punya pada 160, PCX ataupun ADV. Serta untuk tenaga yang dihasilkan tetap 11,1 PS atau 10,9 horsepower dengan torsi 10,8 Nm. Kubikasinya 124,8 cc. Masih sama persis 2 klep SOHC 4 valve. Konsumsi bahan bakar ya sekitar 51 km per liter, itu bisa ditempuh dengan sangat mudah. Dan dia mesinnya juga menurut gua udah lumayan oke ya, tarikan bawah responsif sampai menengah ke atas. Tapi atasnya itu udah agak habis karena dia top speednya, pernah ada yang klaim top speednya 112 km per jam, ada yang pernah sampai 120, gue kurang tahu ya. Tapi ya untuk top speed di Jakarta itu nggak terlalu bermanfaat banget ya. Yang paling kerasa tuh 0 sampai 80 km per jam. Selebihnya itu jarang-jarang bisa dapetin speed di atas 80 untuk kota Jakarta ini. Jadi yang penting stop and go-nya ini lancar. Dia ada stop sistemnya itu berfungsi setiap 3 detik. Misalnya kalian bermacet-macetan nih dan berhenti dalam kecepatan 0 km per
3 detik dia akan menyalakan fitur idling stop sistemnya. Nah, untuk fitur combi brake sistemnya sendiri ini menurut gua masih lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan Vario yang 125 old yang tahun 2016 2017 itu ya. Dulu gue cobain combi brake system tuh rasanya kasar, tapi di sini 125 new yang pakai kaliper depan Tokiko rasanya lebih empuk, lebih halus, dan kalau buat ngerem dadakan juga lebih terkendali. Oke, sisanya memang dia belum ABS kayak yang 160-nya. Dia tidak ada traction control, nggak ada HSTC. Kalau dari ADV sama PCX kan ada HSTC-nya ya. Dia tidak ada. Shockbreaker tetap menggunakan shockbreaker yang sama dengan 125 ataupun 150 yang lama. Oke, mungkin bagian belakang juga tidak ada perbedaan, jadi mungkin nggak akan gue bahas di sini. Lampunya sama, spakbor juga sama. Ini daging-dagingnya juga, bodi-bodinya sama semua. Oke, kesimpulannya motor 125 dari Honda Vario New ini, gua kebalik-balik ya. Kesimpulannya dari Honda Vario 125 New ini, menurut gue perubahannya yang sangat signifikan dan sempurna banget, karena di bagian depan sudah ada dilengkapi dengan socket charger dan ada keyless serta idling stop system yang masih menjadi andalan untuk menambah 7% kehematan BBM di Honda Vario. Oke, fitur-fiturnya mungkin gitu aja. Perubahannya tidak terlalu banyak tapi berasa banget. Nah, untuk harga sendiri ini tipe yang CBS CSS. Dia warnanya Advanced Matte Black, ada di kisaran 24 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Untuk yang CBS CSS SP ada di atasnya sekitar 350 kalau nggak salah. Yang bawahnya itu sekitar 23 jutaan. Jadi ini kalau kalian yang nggak terlalu spend buat mahal-mahal buat yang dapetin yang SP, kalian bisa dapetin yang CBS saja, karena bedanya hanya di warna sama velgnya ya, warna sih kesimpulannya. Fiturnya masih sama persis. Kalian bisa langsung dapetin aja motornya di Daya Motor Jati Makmur, yang lengkap alamatnya ada di deskripsi bawah, ada nomor WhatsApp dan juga Instagramnya. Dari situ aja mungkin dari gua udah lapar soalnya ya. Bye.